Pas Kak Angel ini ngintip dari hordeng jendela kamar Kak Angel. Kak Angel ini kaget banget guys. Tirai jendela gubuk di belakang rumah kakek itu bergerak sendiri kayak ada lagi nutup. Kayak mana kita mau nutup hordeng gitu guys. Bang, lagi ngonten ya? Lagi ngonten. Ngonten apa? Cerita mading dong. Oh, cerita mading. Iyalah, cerita mading itu kan cerita pemersatu makhluk, iya nggak? Ya udah, mulailah. Kamera udah siap. Udah siap. Yaudah kita opening dulu guys. Hello everybody, balik lagi dengan aku di Cerita Mading. Terima kasih udah klik video ini. Video kali ini kayak biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mata kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, jangan kemana-mana biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah horornya. Oke guys, Cerita Mading kali ini memang benar-benar bikin merinding. Ya walaupun sekedar hanya cerita karangan atau cerita fiktif, tapi cerita mading ini bisa buat kalian itu susah tidur, dan kalaupun tidur kalian pasti mimpi buruk. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berbagi atau mengirimkan cerita-cerita horornya dari email maupun Instagram aku guys. Dan bolehkan aku bawain cerita kalian di channel aku ini. Terima kasih guys. Jadi judul cerita dari video sekarang itu adalah Gubuk Belakang Rumah. Jadi sudah siapkan mental kalian untuk mendengar kelanjutan dari cerita ini. Dan juga guys, jangan lupa siapkan cemilan-cemilan kalian untuk menemani kalian mendengar cerita mading ini guys. Jadi kita intro dulu. Oh ya guys, buat kalian semua nih yang mau berbagi cerita horor kalian atau karangan-karangan pengalaman horor kalian bisa cek deskripsi di bawah guys. Oke guys, jadi yang buat cerita ini Kak Angel. Hai kakak. Dia ini bercerita pada saat itu dia ini pergi ke rumah kakeknya. Katanya kakeknya itu lagi sakit, jadi dia sekeluarga pergi untuk ngejenguk si kakeknya guys. Sebenarnya sih si Kak Angel ini nggak mau ngikut guys. Soalnya Kak Angel ini trauma karena waktu kecil Kak Angel ini ngeliat ada orang yang manggil dia di belakang rumah kakeknya itu guys, yang di rumah gubuk itu. Karena waktu itu kan dia kan masih kecil, jadi Kak Angel ini ya nurut aja kalau dipanggil orang. Padahal guys, katanya gubuk itu udah kosong selama hampir 10 tahun. Rupanya pas Kak Angel datang ke gubuk itu, dia ini kan penasaran karena ada yang manggil dia tadi. Pas sampai di sana nggak ada siapa-siapa guys. Karena Kak Angel ini masih kecil dan rasa penasarannya itu masih ya kepo-kepo gitu lah guys. Dimasukin nyala sama Kak Angel gubuk itu, dicari-cari siapa sih yang manggil aku tadi gitu, mungkin kata Kak Angel. Pas Kak Angel ini masuk ke dalam gubuk, Kak Angel ini ngeliat sosok yang sangat menyeramkan guys. Sosok itu mirip banget sama apa tuh namanya, genderuwo. Bentuk tubuhnya itu tinggi besar guys. Mukanya itu parah banget. Jadi Kak Angel itu pingsan di gubuk itu guys. Adalah kira-kira sehari semalam Kak Angel ini pingsan di gubuk itu. Orang tua dia sibuk nyariin Kak Angel guys, karena rumah kakeknya ini di perdesaan dan jauh dari kantor polisi. Jadi orang tuanya pun susah kalau untuk ngelapor ada yang hilang atau keluarga yang hilang. Cuman guys, keluarganya dia ini bisa ngelapor sama kepala desa doang. Waktu pas keluarganya ini mau ngelapor sama kepala desa, si Angel pun ditemukan sama tukang kebun rumah kakeknya guys. Tukang kebun rumah kakek itu bilang kalau Angel ini tidur di dalam gubuk itu guys. Pas banget dekat kamar mandi. Orang tua Kak Angel pun heran kenapa kok anak aku ada di dalam gubuk itu. Apa jangan-jangan sosok itu lagi yang manggil anak saya, kata mamanya Kak Angel ini guys. Soalnya guys, dulu mamanya Kak Angel ini pernah juga kayak ada yang manggil dia di gubuk itu guys, waktu mama Kak Angel masih kecil. Dan guys, gara-gara kejadian itu, sekarang umur Kak Angel pun sudah 21 tahun. Kak Angel ini masih ada rasa trauma kalau dia ini berkunjung ke rumah kakeknya guys. Karena paksaan dari orang tuanya, ya udahlah Kak Angel ini ikut pergi ke rumah kakek. Ya walaupun rasa trauma masih ada, mau di gimana lagi, katanya kan kakek lagi sakit. Oke, ceritanya Kak Angel ini sudah tiba di rumah kakek. Kak Angel ini tatapannya masih ada ke gubuk belakang rumah itu guys. Mungkin masih trauma dengan kejadian tempo dulu waktu dia masih kecil. Keluarganya pun disambut sama tukang kebun itu guys, tukang kebun rumah kakek itu. Angel udah gede ya, kata bapak tukang kebun itu guys. Ya udahlah, lanjutlah mereka ini masuk ke dalam rumah kakek itu, kakeknya Kak Angel. Sampainya di dalam rumah, kakek ini lagi baring guys di kamarnya. Bi Rahma pun bilang ke mamanya Kak Angel kalau kakek badannya panas tinggi.
Jadi Birama ini yang ngurusin kakek dan ngerawat kakek guys. Udah bawa ke dokter belum, kata mama Kak Angel. Udah bu, itu obatnya tinggal dikit. Terus kata dokter nanti sore suruh datang lagi ke sana, kata Birama ke mama Kak Angel guys. Dan sorenya mereka pun pergilah ke dokter untuk ngecek lagi. Jam 9 malam mereka ini nyampe lah di rumah. Pas turun dari mobil dan kakek udah istirahat dalam kamarnya, tiba-tiba mati lampu guys. Dan malam itu pas banget terang bulan. Jadi waktu itu pas Kak Angel lagi mau ngidupin lampu corong itu guys, lampu minyak. Jadi Kak Angel ini penasaran pengen ngeliat gubuk yang di belakang rumah itu lewat jendela kamarnya. Dan kebetulan jendela kamarnya itu searah dengan gubuk itu guys. Jadi Kak Angel ini ngintip lah di balik hordeng kamarnya itu guys. Apa karena kebetulan atau enggak, Kak Angel ini ngeliat pintu gubuk yang di belakang rumah itu kayak kebuka terus ketutup lagi gitu. Sontak Kak Angel ini kaget dan ketakutan banget guys. Dia ini langsung loncat ke kasur sambil selimutan gitu. Itu apa ya? Kok kebuka sendiri? Kata Kak Angel gitu guys. Karena ketakutan banget jadi Kak Angel ini nggak bisa tidur. Jam 2 lampu pun akhirnya hidup guys. Dimatiin nyala lampu minyak tadi sama Kak Angel. Kak Angel ini orangnya penasaran banget guys. Jadi dia ini masih juga ngintip rumah gubuk belakang rumah itu lewat jendela dia itu guys, di balik hordeng. Jadi Kak Angel ini beranikan diri untuk ngintip lagi guys. Pas Kak Angel ini ngintip dari hordeng jendela kamar Kak Angel ini kaget banget guys. Kira jendela gubuk di belakang rumah kakek itu bergerak sendiri, kayak ada lagi nutup, kayak mana kita mau nutup hordeng gitu guys. Langsung refleks Kak Angel ini loncat ke kasur guys. Sambil mikir siapa sih itu? Gak mungkin kan, orang gubuk itu kan udah hampir 10 tahun gak ada yang nempatin, alias kosong. Pucat basi Kak Angel ini guys, mau cerita ke mama tapi kondisinya lagi ya gak mungkin untuk diceritain. Mau pulang gimana? Mama pasti gak mau, kan baru pagi tadi nyampe ke rumah kakek. Masa udah mau pulang aja? Gitu kata Kak Angel dalam hatinya guys.